Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 AK33R ingin mempresentasikan chapter 13 Intermediate Accounting IFRS Third Edition dengan berjudul Current Liabilities, Provisions, and Contingency. Nah, di sini ada nama-nama dari anggota kelompok 2. Ada saya, Dini Aulia Hayati, dengan NIM 2023 12 11 033. Saya Bunga Sania dengan NIM 2023 12 11 027. Saya Laura Kusuma Dewi dengan NIM 2023 12 11 045. Saya Siti Aska Kamala Putri dengan NIM 2023 12 11 065. Di sini ada 4 learning objective yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada mendeskripsikan sifat, jenis, dan penilaian kewajiban lancar. Lalu yang kedua kita akan menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis provisi. Lalu yang ketiga kita akan menjelaskan akuntansi untuk kontingensi, kerugian, dan keuntungan. Dan yang keempat akan mengindikasikan cara menyajikan dan menganalisis informasi terkait kewajiban. Nah, selanjutnya di sini ada current liabilities. Current liabilities sendiri adalah kewajiban lancar yang dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi berikut ada: kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Ya, selanjutnya ada 10 typical current liabilities. Yang pertama yaitu ada accounts payable atau akun utang atau akun hutang dagang. Lalu yang kedua itu ada notes payable atau surat hutang. Yang ketiga ada current maturities of long-term debt, yaitu jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang. Lalu yang keempat itu ada short-term obligation expected to be refinanced, yaitu kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Lalu yang kelima ada dividends payable, yaitu dividen yang harus dibayar. Lalu yang keenam ada customer advances and deposit, yaitu uang muka dan deposit pelanggan. Lalu yang ketujuh itu ada unearned revenue, yaitu pendapatan yang belum diperoleh. Dan yang kedelapan ada sales and value added taxes payable, yaitu pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar. Lalu yang kesembilan ada income taxes payable, yaitu pajak penghasilan yang harus dibayar. Lalu yang terakhir, yang ke-10 ada employee related liabilities, yaitu kewajiban terkait karyawan. Selanjutnya itu ada accounts payable atau trade accounts payable, itu yang biasa disebut sebagai hutang dagang. Itu saldo yang terutang kepada pihak lain untuk barang, persediaan, atau jasa yang dibeli sejak kredit terbuka. Nah, ada jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayaran untuk barang atau jasa tersebut. Ketentuan penjualannya itu misalnya 2 per 10 atau N per 30 atau 1 per 10. Biasanya menyatakan periode kredit yang diperpanjang, umumnya 30 hingga 60 hari. Sebagian besar perusahaan ini tuh mencatat kewajiban untuk pembelian barang pada saat penerimaan barang. Jika hak milik telah berpindah ke pembeli sebelum penerimaan barang, tolong perusahaan harus mencatat transaksi pada saat perpindahan hak milik. Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada transaksi yang terjadi mendekati akhir satu periode akuntansi dan pada awal periode berikutnya. Perusahaan juga perlu memastikan
bahwa catatan barang yang diterima atau persediaan sesuai dengan kewajiban atau hutang dagang di bawah 2 cat dalam periode yang tepat. Next. Selanjutnya ada notes payable atau surat utang. Surat utang adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya, surat utang diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Surat utang dapat berbunga atau tanpa bunga. Next. Nah, di sini ada contoh dari interest bearing note issued atau contoh dari surat utang bunga yang diterbitkan. Ilustrasikan Castle National Bank setuju untuk meminjamkan 100.000 euro pada tanggal 1 Maret tahun 2019 kepada Landscape Company. Jika Landscape menandatangani surat utang sebesar 100.000 euro dengan bunga 6% dan jangka waktu 4 bulan, Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Nah, di sini Landscape akan mencatat jurnal pada cash di debit sebesar 100.000 dan notes payable-nya di kredit sebesar 100.000. Nah, jika Landscape menyiapkan laporan keuangan setiap setengah tahun, maka mereka membuat entry penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan bunga yang harus dibayar pada tanggal 30 Juni tahun 2019. Di sini kita akan mengkalkulasikan bunga terlebih dahulu, yaitu 100.000 dikali 6% dikali 4/12 sebesar 2.000 euro. Maka kita akan menjurnal yaitu interest expense di debit sebesar 2.000 euro dan interest payable di kredit sebesar 2.000 euro. Nah, pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli 2016, Landscape mencatat membayar surat utang dan bunga yang masih harus dibayar sebagai berikut. Di sini Landscape mencatat notes payable di debit sebesar 100.000 euro dan interest payable di debit sebesar 2.000 euro dan juga cashnya di kredit sebesar 102.000 euro. Nah, selanjutnya ada zero interest bearing note issued. Kalau yang tadi kita membahas surat utang bunga yang diterbitkan, maka selanjutnya kita akan membahas surat utang tanpa bunga yang diterbitkan. Perusahaan dapat menerbitkan surat utang tanpa bunga sebagai pengganti surat utang berbunga. Surat utang tanpa bunga tidak secara eksplisit menyatakan tingkat bunga pada muka surat utang tersebut. Namun, bunga tetap dikenakan. Pada saat jatuh tempo, peminjam harus membayar jumlah yang lebih besar daripada kas yang diterima pada tanggal penerbitan. Nah, di sini ada contoh dari surat utang tanpa bunga yang diterbitkan. Itu ilustrasikan pada tanggal 1 Maret, Landscape menerbitkan surat utang tanpa bunga sebesar 102.000 euro dengan jangka waktu 4 bulan kepada Castle National Bank. Nilai sekarang dari surat utang tersebut adalah 100.000 euro, maka Landscape akan mencatat transaksinya dengan cash di debit sebesar 100.000 euro dan notes payable di kredit sebesar 100.000 euro. Lalu jika Landscape menyiapkan laporan keuangan setiap setengah tahun, maka mereka membuat entry penyesuaian sebagai berikut untuk mengakui beban bunga dan peningkatan surat utang sebesar 2.000 euro pada tanggal 30 Juni. Di sini kita akan menjurnal yaitu interest expense sebesar 2.000 euro dan notes payable sebesar 2.000 euro di kredit. Nah, maka pada saat jatuh tempo tanggal 1 Juli, Landscape harus membayar surat utang sebagai berikut. Di sini Landscape mencatat jurnalnya yaitu notes payable di debit sebesar 102.000 euro dan cash di kredit sebesar 102.000 euro. Selanjutnya ada current maturities of long-term debt.
yaitu jatuh tempo saat ini dari utang jangka panjang. Bagian dari obligasi, surat utang, hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya, kecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika mereka akan dilunasi dengan aset yang telah terkumpul tetapi belum ditampilkan sebagai aset lancar, lalu dibiayai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Nah, selanjutnya ada short-term obligation expected to be refinanced, yaitu kewajiban jangka pendek adalah utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali dalam jangka panjang. Kecualikan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua itu harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban tersebut setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, di sini ada contoh dari short-term obligation expected to be refinanced atau kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Ada ilustrasikan misalkan Haddad SE memberikan informasi berikut terkait surat utangnya. Itu mengeluarkan surat utang sebesar 3 juta euro pada tanggal 30 November tahun 2019 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari tahun 2020 dan tanggal pelaporan Haddad adalah tanggal 31 Desember tahun 2019. Lalu Haddad berniat untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo pinjaman atau membiayai kembali pinjamannya hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Laporan keuangan per 31 Desember tahun 2019 disahkan untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Dokumen yang diperlukan untuk membiayai kembali pinjaman diselesaikan pada 15 Januari tahun 2020. Haddad tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban pada 31 Desember tahun 2019. Nah, di sini ada representasi grafis dari peristiwa Haddad SF tersebut, dari peristiwa pembiayaan kembali. Ini yang disediakan dalam ilustrasi 13.1, yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2019, bagaimana cara mengklasifikasikan liability of 3 juta euro. Lalu di tanggal 15 Januari 2020, refinancing-nya completed dan tanggal 28 Februari tahun 2020 liability due for payment dan yang terakhir tanggal 15 Maret tahun 2020 itu statement notarized for issuance. Dalam kasus ini di ilustrasi 13.1 yaitu refinancing events, Haddad harus mengklasifikasikan surat utangnya sebagai kewajiban lancar karena pembiayaan kembali tidak diselesaikan pada tanggal 31 Desember tahun 2019, tanggal pelaporan keuangan. Hanya jika pembiayaan kembali diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember tahun 2019, Haddad dapat mengklasifikasikan kewajiban surat utang sebagai non-lancar. Alasannya, pembiayaan kembali kewajiban setelah tanggal laporan posisi keuangan tidak mempengaruhi likuiditas atau
atau solvabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, yang pelaporannya harus mencerminkan perjanjian kontraktual yang berlaku pada tanggal tersebut. Apa yang terjadi jika Haddad memiliki niat dan kebijaksanaan atau dalam perjanjian pinjaman untuk membiayai kembali atau memperpanjang surat utang sebesar 3 juta euro hingga tanggal 30 Juni tahun 2021? Dalam kasus ini, Haddad harus mengklasifikasikan surat utang sebagai non-lacar karena memiliki kemampuan untuk menunda pembayaran hingga tanggal 30 Juni tahun 2021. Selanjutnya di sini ada dividends payable. Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi. Nah, umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Dividen yang belum diumumkan atas saham preferen kumulatif yang tidak diakui sebagai liabilitas. Dividen juga dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, tidak akan diakui sebagai liabilitas. Dividen sendiri harus dilaporkan ke dalam ekuitas. Kemudian selanjutnya ada customer advance and deposit. Jadi, liabilitas lancar dapat mencakup setoran tunai yang mana dapat dikembalikan kepada yang diterima dari pelanggan dan juga karyawan. Perusahaan dapat menerima uang jaminan dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak ataupun jasa, atau juga sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Nah, dalam kasus ini, sebagai contohnya ada perusahaan seperti Altel Corp yang berasal dari Amerika Serikat, di mana mereka sering meminta uang jaminan atas peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet ataupun untuk mengakses layanannya yang lain. Altel Corp juga dapat menerima deposito dari pelanggan sebagai jaminan atas kemungkinan kerusakan properti. Nah, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau juga bisa liabilitas tidak lancar. Nah, selanjutnya ada unearned revenue atau pembayaran yang diterima sebelum menyediakan barang ataupun melakukan suatu pelayanan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi 13.2, di mana ini sebenarnya adalah nama akun pada jurnal apabila kita memiliki tipe bisnis yang berbeda-beda. Yang pertama ada airline. Kalau untuk airline sendiri, unearned revenue-nya adalah unearned passenger ticket revenue. Kemudian untuk revenue-nya sendiri adalah passenger revenue. Lalu untuk bisnis yang kedua yaitu magazine publisher. Untuk unearned revenue-nya yaitu unearned subscription revenue. Dan untuk revenue-nya sendiri, nama akunnya adalah subscription revenue. Lalu bisnis yang ketiga ialah bisnis hotel, di mana unearned revenue-nya ialah unearned rental revenue. Sedangkan untuk revenue-nya sendiri ialah rental revenue. Kemudian yang keempat, ada yang namanya bisnis auto dealer, di mana untuk unearned revenue-nya sendiri untuk unearned warranty revenue, sedangkan revenue-nya ialah warranty revenue. Dan yang terakhir ada tipe bisnis retailers, di mana nama account unearned revenue-nya ialah unearned gift card revenue, dan revenue-nya ialah sales revenue. Nah, di sini juga ada contoh, di mana Sport Pro Magazine itu menjual 12.000 subscription pada 1 Agustus tahun 2019 dengan harga 18 euro masing-masingnya. Kemudian, di sini kita diminta untuk menyiapkan
Journal entry pada tanggal 1 Agustus tahun 2019 dan juga jurnal penyesuaian pada 31 Desember tahun 2019. Nah, pertama untuk jurnal umum sendiri pada tanggal 1 bulan Agustus di mana ada cash dan pada unearned revenue sebesar 216.000. Nah, untuk dapat 216.000 ini, kita mengalihkan 12.000 dikali dengan 18 euro harga dari masing-masing subscription tersebut. Kemudian untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah unearned revenue pada subscription revenue, di mana ini sebesar 90.000. 90.000 tersebut dihasilkan dari 216.000 dikali 5 per 12, karena jangka waktu dari Agustus ke Desember ialah 5 bulan. Makanya dapat menghasilkan 90.000. Selanjutnya yaitu ada sales and value added taxes payable, yang mana sebagian besar negara memiliki pajak konsumsi. Nah, pajak konsumsi umumnya itu berupa pajak penjualan ataupun pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan PPN. Nah, tujuan dari pajak-pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang mana mirip dengan pajak penghasilan perusahaan ataupun pribadi. Kedua pajak ini dapat mencapai tujuan yang sama untuk mengenakan pajak kepada konsumen akhir dari barang ataupun jasa. Namun, kedua sistem tersebut menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Nah, yang pertama di sini ada metode sales tax payable. Jadi, untuk ilustrasinya di mana kita diasumsikan bahwa Halo Supermarket menjual sejumlah roti kepada konsumer perharinya sebesar 2.400 euro. Nah, kita juga diasumsikan bahwa sales tax rate-nya itu sebesar 10%. Nah, untuk mencatat penjualan tersebut, maka jurnalnya adalah yang pertama cash pada debit sebesar 2.640, lalu kreditnya ada sales revenue sebesar 2.400 dan sales tax payable sebesar 240. 240-nya itu hasil dari 10% dikali 2.400. Dan cash-nya sebesar 2.640 adalah hasil dari penjumlahan 2.400 dengan 240. Selanjutnya, metode kedua adalah value added tax payable. Jadi, di sini contoh ilustrasinya adalah the VAT collected every time business purchases products from another business in the product supply chain. Jadi ilustrasinya yang pertama adalah Hill Farms Wheat Company itu menumbuhkan gandum dan menjualnya kepada Sunshine Baking sebesar 1.000 euro. Nah, Hills Farm Wheat ini membuat jurnal pencatatannya dengan mengasumsikan the VAT is 10%. Jadi, di mana cash-nya adalah pada debit 1.100, kemudian pada kreditnya ada sales revenue sebesar 1.000, dan value added tax payable sebesar 100. Nah, cara menghitungnya juga sama. Untuk value added tax payable-nya ini adalah 10% dikali dari 1.000, yang mana adalah 100. Dan untuk cash-nya sendiri adalah hasil penjumlahan dari 1.000 dan juga 100.
Di sini ada contoh kedua dari value added tax payable, di mana Sanche Baking membuat roti dari gandum yang tadi sudah mereka beli dan kemudian menjualnya kepada Halo supermarket sebesar 2.000 euro. Nah, eh, di sini Sunshine Baking kembali membuat jurnal dengan asumsi the VAT is 10%. Jadi, kayak tadi, pertama di debitnya ada cash sebesar 2.200, lalu di kreditnya ada sales revenue sebesar 2.000 dan value added tax payable sebesar 200. Nah, Sunshine Baking kemudian mengirimkan 100 euro kepada pemerintah, bukan 200 euro. Kenapa? Karena Sunshine Baking telah membayar 100 euro kepada Hill Farm Sweet yang tadi di jurnal sebelumnya. Nah, di sini ada contoh yang ketiga dari value added tax payable, di mana kemudian Halo Supermarket itu menjual sejumlah roti kepada customer sebesar 2.400 euro. Nah, Halo Supermarket ini membuat jurnal dengan asumsi VAT-nya adalah 10%. Jadi yang pertama, jurnalnya itu di debitnya ada cash sebesar 2.640 euro dan kreditnya adalah sales revenue sebesar 2.400 dan value added tax payable sebesar 240. Lagi dan lagi, cara menghitungnya adalah 2.400 dikali 10% sehingga menghasilkan VAT payable sebesar 240 dan dijumlahkan sehingga hasilnya 2.640 yang akan kita taruh pada cash. Nah, Halo Supermarket kemudian mengirimkan hanya 40 euro kepada otoritas pajak karena sudah dikurangi PPN sebesar 200 euro sebelumnya yang telah dibayarkan ke Sunshine Baking. Selanjutnya di sini kita akan membahas income tax payable. Jadi suatu bisnis harus menyiapkan suatu pemberitahuan pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan terutang yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Yang harus kita ketahui adalah pajak yang terhutang merupakan kewajiban saat ini. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala sepanjang tahun kepada instansi pemerintah yang sesuai. Kemudian akan ada perbedaan antara laba kena pajak menurut Undang-Undang Perpajakan dan laba akuntansi menurut IFRS. Selanjutnya, di sini kita akan membahas current liabilities yang terakhir, yaitu employee-related liabilities, di mana perusahaan kini melaporkan jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji ataupun upah pada akhir periode akuntansi sebagai kewajiban. Hal ini dilaporkan sebagai liabilitas lancar atau current liability. Dan kewajiban lancar dapat mencangkup yang pertama ada payroll deduction atau potongan gaji, lalu yang kedua ada compensated absence atau kompensasi ketidakhadiran, dan yang terakhir ada bonuses. Di sini kita akan membahas yang pertama ada payroll deduction, di mana hal ini merupakan di mana hal ini merupakan jenis pemotongan gaji yang paling umum, yaitu pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Nah, payroll deduction sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu Social Security Taxes dan Income Tax Withholding. Yang pertama, Social Security Taxes itu di mana sebagian besar pemerintah memberikan tunjangan sosial biasanya untuk pensiun, pengangguran, pendapatan, penderita cacat, dan tunjangan kesehatan kepada individu maupun keluarga. Tunjangan tersebut umumnya didanai dari pajak yang dikenakan kepada pemberi pekerja dan karyawan.
Yang kedua ada income tax withholding, di mana Undang-Undang Pajak Penghasilan umumnya mengharuskan pemberi kerja untuk memotong pajak penghasilan yang berlaku yang harus dibayar atas upah tersebut. Pemberi kerja menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dipotong sesuai dengan formula yang ditetapkan pemerintah atau tabel pajak pemotongan yang berlaku. Nah, di sini ada ilustrasi dari payroll deduction, di mana assume a weekly payroll of 10,000 entirely subject to social security taxes of 8%, with income tax withholding of 1,320 and union dues of $88 deducted. The company records the wages and salaries paid and the employee payroll deduction as follow. Jadi di mana tuh sebenarnya untuk Social Security taxes atau jaminan sosial itu ada payroll sebesar $10.000 dengan uh, uh, pajak sebesar 8%. Kemudian ada juga income tax withholding sebesar 1.320 dan deducted-nya pada $88. Jadi kita akan menjurnal yang mana di debitnya akan ada wages and salaries expense sebesar 10.000 dan di kreditnya akan ada withholding taxes payable sebesar 1.320, kemudian social security taxes payable sebesar 800, union dues payable sebesar 88 dan cash sebesar 7.792. 800-nya ini dihasilkan dari 8% dikali 10.000. Sedangkan untuk cash sendiri merupakan selisih yang ada antara 10.000 dengan 1.320, 800, dan 88. Di sini ada ilustrasi yang kedua, di mana ini adalah pencatatan yang dilakukan oleh employer payroll taxes. Jadi kita akan mencatatnya sebagai payroll tax expense pada Social Security taxes payable sebesar 800, yang mana hal ini dihasilkan dari 10.000 dikali 8%. Nah, pemberi kerja atau employer harus menyetor pajak jaminan sosial kepada pemerintah bersama dengan jumlah pajak jaminan sosial yang dipotong dari setiap kompensasi bruto setiap karyawannya. Lalu yang kedua ada compensated absence, di mana ketidakhadiran yang dikompensasi yaitu ketidakhadiran yang dibayar untuk liburan, sakit, melahirkan, cuti sebagai ayah, ataupun cuti juri. Nah, yang pertama, hak yang diberikan. Pemberi kerja berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah pemutusan hubungan kerja. Yang kedua adalah hak yang terakumulasi. Jadi, karyawan dapat meneruskan hak masa depan jika tidak digunakan pada periode yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada hak yang tidak terakumulasi atau tidak dapat diteruskan. Nah, hak tersebut akan hilang jika tidak kita gunakan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi di mana Amutron NV itu memulai operasionalnya pada 1 Januari tahun 2019. Nah, perusahaan tersebut mempekerjakan 10 individu dan membayar masing-masingnya 480 euro per minggu. Nah, para pegawai itu mengumpulkan 20 unused vacation week atau yang minggu liburan yang belum dipakai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, para pekerja atau karyawan menggunakan vacation weeks tersebut. Tapi pada saat ini, di tahun 2020,
bayaran mereka adalah 540 euro per minggunya. Nah, di sini kita diminta gimana sih cara Amutron itu mengakumulasi vacation pay mereka pada tanggal 31 Desember 2019 dan juga pada tahun 2020. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, itu nanti jurnalnya adalah Salaries and Wages Expense pada Salaries and Wages Payable sebesar 9.600, di mana nantinya ini 480 dikali dengan 20. Dan pada tahun 2020, maka jurnalnya adalah Salaries and Wages Payable sebesar 9.600. Kemudian debitnya juga masih Salaries and Wages Expense sebesar 1.200. Cashnya adalah 10.800. Jadi karena jumlah pembayaran atau gaji mereka berubah menjadi 540, maka cash yang harus dikeluarkan adalah 540 dikali 20, yaitu 10.800. Nah, yang terakhir di sini yaitu profit sharing and bonus plans. Jadi, pembayaran kepada karyawan tertentu atau bisa juga semua karyawan, yang mana hal ini adalah selain gaji ataupun upah reguler mereka. Nah, bonus yang dibayarkan ini merupakan masuk ke biaya operasional. Bonus yang belum dibayar juga harus dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya adalah provision. Provision adalah kewajiban yang tidak pasti waktu atau jumlahnya. Kadang-kadang disebut sebagai estimate liability. Provision sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai kewajiban lancar ataupun kewajiban tidak lancar, tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis provision yang umum adalah kewajiban yang terkait dengan litigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Perbedaan antara provision dan kewajiban lainnya seperti utang usaha atau wesel bayar, atau gaji yang harus dibayarkan dan dividen yang harus dibayarkan adalah bahwa provision memiliki ketidakpastian yang lebih besar tentang waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Misalnya ketika Siemens melaporkan utang usaha, ada faktur atau perjanjian formal mengenai keberadaan dan jumlah kewajiban. Demikian pula ketika Siemens mencatat bunga yang harus dibayarkan, waktu dan jumlahnya diketahui. Selanjutnya ada recognition of provision. Perusahaan mencatat biaya dan kewajiban terkait untuk provision hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, suatu perusahaan mempunyai kewajiban masa kini, baik yang bersifat hukum maupun yang bersifat konstruktif, sebagai akibat dari suatu peristiwa masa lalu. Yang kedua, ada kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang terakhir, estimasi yang dapat diandalkan dapat dibuat mengenai jumlah kewajiban. Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak ada ketentuan yang diakui. Dalam penerapan syarat pertama, peristiwa lampau sering disebut sebagai peristiwa wajib lampau, harus terjadi. Dalam penerapan syarat kedua, istilah kemungkinan didefinisikan sebagai lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi. Frasa ini ditafsirkan sebagai berarti probabilitas terjadinya lebih besar dari 50%. Jika probabilitasnya 50% atau kurang, ketentuan tersebut tidak diakui. Di sini selanjutnya ada waranti. Contohnya, Santos SA memberikan garansi kepada pelanggannya terkait penjualan produk listriknya. Garansi berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penjualan.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ada kemungkinan akan ada beberapa klaim berdasarkan garansi. Pertanyaannya, haruskah Santos mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu profession untuk biaya garansi yang belum direalisasikan? Jawaban yang pertama yaitu garansi merupakan kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Peristiwa yang mengikat di masa lalu adalah penjualan produk dengan garansi yang menimbulkan kewajiban hukum. Dan yang kedua yaitu garansi mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaiannya. Ada kemungkinan akan ada beberapa klaim yang terkait dengan garansi ini. Santos harus mengakui ketentuan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu. Diilustrasikan pada 13.5 Recognition of a Profession Warranty, yaitu Contractive Obligation adalah obligasi yang timbul dari tindakan perusahaan, di mana yang pertama melalui pola praktik yang telah ditetapkan di masa lalu, kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik, perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua itu akibatnya perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang sah pada pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya ada gugatan. Diasumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan gugatan sebesar 1 juta pada tanggal 30 November 2022 terhadap WM Morrison Supermarket atas kerugian yang diderita ketika karyawan tersebut terpeleset dan mengalami cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison yakin bahwa Morrison tidak akan kalah dalam gugatan tersebut, sehingga kemungkinan pembayaran di masa datang berkurang dari 50%. Lalu pertanyaannya, haruskah Morrison mengakui ketentuan tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 2022? Solusinya yaitu meskipun peristiwa yang mengikat di masa lalu telah terjadi, cedera yang menyebabkan pengajuan gugatan tidak mungkin atau lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Oleh karena itu, Morrison tidak perlu mencatat ketentuan. Sebaliknya, jika pengacara Morrison memutuskan bahwa ada kemungkinan perusahaan akan kalah dalam gugatan, maka Morrison harus mengakui ketentuan tersebut pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya ada measurement of provision. Bagaimana perusahaan seperti Toyota misalnya menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk biaya garansi mobilnya. Bagaimana perusahaan seperti Carrefour menentukan kewajibannya untuk pengembalian uang pelanggan. Lalu bagaimana Novartis menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk gugatan hukum yang kemungkinan besar akan kalah. Dan bagaimana perusahaan seperti Total SA menentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai penyisihan untuk biaya remediasi yang terkait dengan pembersihan lingkungan. IFRS memberikan jawabannya. Jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Estimasi terbaik merupakan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang garansi dari Toyota. Toyota menjual banyak mobil dan harus membuat estimasi jumlah perbaikan garansi dan biaya terkait yang akan dikeluarkan. Karena berurusan dengan populasi mobil yang besar, seringkali lebih baik untuk menimbang semua kemungkinan hasil dengan probabilitas terkait. Misalnya, Toyota dapat menentukan bahwa 80% mobil tidak akan memiliki biaya garansi, 12% lainnya akan memiliki biaya yang besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam kasus ini, dengan menimbang semua kemungkinan, hasil dengan probabilitas terkait, Toyota dapat memperoleh nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansinya. Selanjutnya, kita akan membahas pengembalian dana Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual yang bervariasi. Pengembalian barang kepada pelanggan untuk penjual, untuk produk yang terjual dapat dilihat sebagai serangkaian pengembalian dana yang berkesinambungan. Dan setiap titik dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan kejadian yang sama.
Dalam hal ini, titik tengah dalam rentang tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian dana. Dan yang terakhir itu tentang gugatan Novartis. Perusahaan besar seperti Novartis terlibat dalam berbagai masalah litigasi yang terkait dengan produk mereka. Jika satu kewajiban seperti gugatan yang sedang diukur, hasil gugatan yang paling mungkin adalah estimasi terbaik dari kewajiban tersebut. Di sini ada jenis umum dari provision. Yang pertama ada gugatan, yang kedua ada imbalan yang harus dibayarkan, yang ketiga ada kontrak yang memberatkan, yang keempat itu jaminan, yang kelima lingkungan, dan yang keenam itu ada restrukturisasi. Selanjutnya ada litigation provision. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain perusahaan dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi, klaim, dan penilaian yang tertunda atau yang mengancam, serta klaim dan penilaian aktual yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu periode waktu terjadinya penyebab berdasar suatu tindakan, yang kedua kewajiban terjadinya hasil yang tidak menguntungkan, dan yang terakhir itu ada kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar mengenai jumlah kerugian. Selanjutnya kita akan membahas insurance type warranty. Contohnya di sini Denson Machinery Company mulai memproduksi mesin baru pada bulan Juli 2019 dan menjual 100 mesin tersebut seharga $5.000 secara tunai pada akhir tahun dengan total pendapatan penjualan sebesar 500.000 yang yaitu hasil dari menjual 100 mesin dikalikan dengan harganya yaitu 5.000, maka hasilnya $500.000. Setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan mesin serupa bahwa biaya garansi akan mencapai rata-rata 200 per unit dengan total biaya garansi yang diharapkan sebesar 20.000, yaitu berdasarkan dari 100 mesin tadi dikalikan dengan rata-ratanya yaitu 200, maka kita akan menghasilkan 20.000. Lebih lanjut, sebagai akibat dari penggantian suku cadangan dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, perusahaan mengeluarkan biaya garansi sebesar 4.000 pada tahun 2019 dan 16.000 pada tahun 2020. Pertanyaannya, apa jurnal entry untuk penjualan dan biaya garansi terkait untuk tahun 2019 dan tahun 2020? Yang pertama itu untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait di 2019 entry-nya yaitu untuk mencatat penjualan mesin pada Juli sampai dengan Desember 2019 yaitu cash pada sales revenue sebesar 500.000 yang dihasilkan dari 100 mesin dikali dengan harganya 5.000. Yang kedua, untuk mencatat biaya jaminan pembayaran yang dikeluarkan pada tahun 2019, yaitu warranty liability pada cash inventory accrued payroll sebesar 4.000. Yang ketiga, entry penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2020, yaitu warranty expense pada warranty liability sebesar 16.000. Sebagai konsekuensi dari entry penyesuaian ini, pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi lancar sebesar 16.000, yaitu dari 20.000 dikurangi dengan 4.000. Laporan laba rugi untuk tahun 2019 melaporkan pendapatan penjualan sebesar $500.000 dan biaya garansi sebesar $20.000. Dan untuk pencatatan pembayaran biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2020 terkait dengan penjualan mesin pada tahun 2019 yaitu warranty liability sebesar 16.000 di debit dan di kredit cash inventory accrued payroll sebesar 16.000. Pada akhir tahun 2020, tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2019.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang warantis. Contohnya, Anda membeli automobil dari Hamlin sebesar 30.000 euro pada tanggal 2 Januari 2019. Hamlin memperkirakan biaya garansi jenis jaminan untuk mobil tersebut sebesar 7.000 euro. Hamlin akan membayar biaya perbaikan untuk 36.000 kilometer pertama atau setara dengan 3 tahun. Mana yang lebih dulu? Anda juga membeli garansi jenis layanan seharga 900 euro untuk tambahan 3 tahun atau 36.000 kilometer. Hamlin mengeluarkan biaya garansi terkait garansi jenis jaminan sebesar 500 euro pada tahun 2019 dan 100 euro pada tahun 2020 dan 2021. Hamlin mencatat pendapatan atas garansi jenis layanan secara garis lurus. Lalu pertanyaannya, entry apa yang harus dibuat Hamlin pada tahun 2019 dan 2022? Untuk mencatat penjualan automobil dan garansi terkait, yaitu jurnalnya cash 30.900 di debit, yaitu hasil dari 30.000 ditambah dengan 900. Lalu ada unearned warranty revenue di kredit sebesar 900 dan sales revenue di kredit sebesar 30.000. Yang kedua, untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2019, jurnalnya yaitu warranty expense di debit sebesar 500 dan di kredit ada cash inventory accrued payroll sebesar 500. Yang ketiga, entry penyesuaian untuk mencatat estimasi biaya garansi dan kewajiban untuk garansi claim expected insurance warranty pada tahun 2020, yaitu dengan jurnal warranty expense sebesar 200 di debit dan warranty liability sebesar 200 di kredit. Sebagai konsekuensi dari entry penyesuaian ini, pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi sebesar 200, di mana 700 dikurang dengan 500 euro untuk garansi jenis jaminan. Laporan laba rugi untuk tahun 2019 melaporkan pendapatan penjualan sebesar 30.000 dan biaya garansi sebesar 700 euro. Yang keempat, untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2022, service type warranty, yaitu jurnalnya ada unearned warranty revenue sebesar 300, di mana perhitungannya 900 euro dibagi 3. Pada warranty revenue di bagian kredit sebesar 300. Biaya garansi berdasarkan garansi jenis layanan akan dibebankan sesuai kejadian pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Selanjutnya, kita akan membahas accounting recognition of environmental liabilities. Seperti halnya ketentuan lainnya, suatu perusahaan harus mengakui kewajiban lingkungan ketika perusahaan tersebut memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian aset berumur panjang, dan ketika perusahaan dapat memperkirakan jumlah kewajiban tersebut secara wajar. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang obligating event, yaitu yang meliputi yang pertama menonaktifkan fasilitas nuklir, yang kedua pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas, yang ketiga biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan fasilitas pertambangan tertentu, dan yang keempat yaitu biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan sampah. Berdasarkan lanjutan yang tadi, untuk memperoleh manfaat dari aset yang berumur panjang ini, perusahaan pada umumnya diwajibkan secara hukum untuk menanggung biaya yang terkait dengan penghentian penggunaan aset, baik perusahaan memperkerjakan pihak lain untuk melakukan aktivitas penghentian penggunaan atau melakukan aktivitas tersebut dengan tenaga kerja dan peralatannya sendiri. Kewajiban lingkungan menimbulkan berbagai pola pengakuan. Misalnya, kewajiban dapat timbul pada awal penggunaan aset,
Misalnya pembangunan anjungan minyak atau dapat bertambah seiring waktu. Misalnya tempat pembuangan sampah yang meluas seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada contoh dari accounting provision. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk jenis kewajiban lingkungan ini, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2019, Wildcat Oil Company mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Wildcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan memindahkan anjungan tersebut pada akhir masa manfaatnya yang diperkirakan 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta. $1 juta. Berdasarkan tingkat diskonto 10%, nilai wajar kewajiban lingkungan memperkirakan sebesar 620.920, yaitu dari $1 juta dikali dengan 62092. Wildcat mencatat kewajiban ini sebagai berikut, yaitu ada drilling platform di bagian debit sebesar 620.920. Pada environmental liability sebesar 620.920. Berdasarkan lanjutan yang tadi, selama masa pakai aset, Wildcat mengalokasikan biaya aset ke beban. Dengan menggunakan metode garis lurus, Wildcat membuat entry sebagai berikut untuk mencatat beban ini, yaitu depresiasi expense pada akumulasi depresiasi plan aset sebesar 124.184, yaitu hasil dari 620.920 dibagi 5. Selain itu, Wildcat harus mencatat beban bunga setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan peningkatan terkait dengan kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut, yaitu interest expense pada environmental liability sebesar 62.092. Pada tanggal 10 Januari 2024, Wildcat membuat kontrak dengan reclaimers untuk membongkar anjungan tersebut dengan harga kontrak sebesar 995.000. Wildcat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian kewajiban tersebut, yaitu di debit ada environmental liability sebesar 1 juta, lalu di kreditnya ada gain on settlement of environmental liability sebesar 5.000, dan di kredit ada cash sebesar 995.000. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas one rules contract provision. Terkadang perusahaan memiliki apa yang disebut sebagai kontrak yang memberatkan. Kontrak ini adalah kontrak di mana biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Contoh kontrak yang memberatkan adalah kerugian yang diakui atas komitmen pembelian yang tidak akan dibatalkan, yang tidak menguntungkan terkait dengan barang inventaris seperti yang kita bahas pada bab 9. Untuk mengilustrasikan situasi lain, maka kita asumsikan bahwa Sumar Sport beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang disewanya dan membayar sewa bulanan. Sumart memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain, namun sewa fasilitas lama berlanjut selama 3 tahun ke depan. Sayangnya Sumart tidak dapat membatalkan sewa yang tidak dapat membatalkan sewa dan tidak dapat menyewakan pabrik tersebut kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang memberatkan ini ada sebesar 200.000. Dalam kasus ini, maka Sumart akan membuat entry loss on lease contract pada lease contract liability sebesar 200.000. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling rendah untuk keluar dari kontrak, yaitu yang lebih rendah antara yang pertama biaya pemenuhan kontrak atau yang kedua kompensasi atau denda yang timbul akibat kegagalan memenuhi kontrak.
Sebagai ilustrasi, maka kita asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Sumart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah 200.000 euro. Namun Sumart dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000. Dalam kasus ini, Sumart harus mencatat kewajiban sebesar 175.000 euro. Selanjutnya yaitu masuk ke contingents, yaitu kondisi ketidakpastian yang melibatkan kemungkinan laba atau rugi suatu perusahaan. Kontingensi akan terselesaikan ketika satu atau lebih peristiwa di masa depan terjadi atau tidak. Contingent liabilities yaitu kewajiban kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan satu kewajiban yang masih memungkinkan terjadi atau belum dipastikan. Gugatan hukum yang kemungkinan besar perusahaan akan kalah. Jaminan yang terkait dengan kolektibilitas piutang. Contingent liability guidelines di ilustrasi 13-16 yaitu ada outcome pertama ada virtually certain probability-nya at least 90%. Accounting treatment-nya report as liability. Terus yang kedua ada probability-nya 51-89%. Accounting treatment-nya report as liability. Yang ketiga ada outcome-nya itu possible but not probable. Probability-nya yaitu ada 5-50%. Accounting treatment-nya ada disclose, record, outcome yang terakhir ada remote, probability-nya at less than 5%. Accounting treatment-nya itu no disclose, record. Dalam praktiknya, persentase untuk hampir pasti dan tidak pasti dapat berbeda dari yang disajikan di sini, kecuali jika kemungkinan terjadinya arus keluar dalam penyelesaian sangat kecil. Perusahaan harus mengungkapkan liabilitas kontingensi pada akhir periode pelaporan dengan memberikan penjelasan singkat mengenai sifat liabilitas kontingensi tersebut dan jika memungkinkan. Yang pertama, perkiraan dampaknya keuangan. Yang kedua, indikasi ketidakpastian yang berkaitan dengan jumlah atau waktu arus keluar. Yang ketiga, kemungkinan adanya penggantian. Selanjutnya ada contingent liability disclosure. Terus di sini ada contohnya Barlow World Limited. Nah, di sini ada tahun 2015 sama 2014. Yang pertama itu bills, lease and hire purchase agreements, discount with resource, other grants and claims. Di 2015-nya itu ada 1.343. 2014-nya ada 1.720. Nah, buyback and repurchase commitments not reflected on the balance sheet di 2015-nya itu ada 62, di 2014-nya ada 262. Aset terkait diperkirakan memiliki nilai yang setidaknya sama dengan komitmen pembelian kembali. Grup telah memberikan jaminan kepada pembeli bisnis pelapis di Australia terkait dengan klaim lingkungannya.
Jaminan tersebut berlaku untuk jangka waktu maksimum 8 tahun dan terbatas pada harga penjualan yang diterima untuk bisnis tersebut. Freeworld Coating Limited bertanggung jawab atas AUD 5 juta pertama dari setiap klaim dalam hal pengaturan unbundling. Jaminan dan karantina telah diberikan sebagai konsekuensi dari berbagai pelepasan yang telah diselesaikan selama tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang diharapkan memiliki dampak material terhadap hasil keuangan grup. Tidak ada kewajiban kontingensi yang material pada perusahaan-perusahaan Ventura bersama. Litigasi, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih dalam proses, tidak dianggap akan memberikan dampak negatif yang material terhadap. Selanjutnya ada kontijen aset. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dipastikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian uang dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan yang masih dalam proses dengan memungkinkan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Jika realisasi aset kontingensi hampir pasti, maka aset tersebut tidak lagi dianggap sebagai aset kontingensi dan diakui sebagai aset. Hampir pasti secara umum dapat diartikan sebagai probabilitas sebesar 90% atau lebih. Selanjutnya ada contingent asset guidelines. Yang pertama itu outcome virtually certain, probability-nya at least 90% probable. Accounting treatment-nya itu report as asset. Yang kedua probable-nya itu probable. Terus probability-nya 51-90% probable. Accounting treatment-nya itu disclose. Yang ketiga, outcome-nya itu possible but not probable. Probability-nya 5-50%. Accounting treatment-nya itu no disclosure record. Terus yang keempat, outcome remote. Probability-nya less than 5%. Accounting treatment-nya itu no disclose record. Dalam praktiknya, persentase untuk hampir pasti dan tidak pasti mungkin berbeda dengan yang disajikan di sini. Aset kontingensi diungkapkan jika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi, lebih besar dari 50%. Namun demikian, pengungkapan aset kontingensi harus menghindari pengungkapan yang memberikan indikasi yang menyesatkan mengenai kemungkinan timbulnya pendapatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ambang batas pengakuan aset kontingensi lebih ketat dibandingkan dengan liabilitas. Terus selanjutnya yaitu masuk ke presentation and analysis. Presentation of current liabilities. Dalam praktiknya, liabilitas lancar biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai jatuh temponya. Karena jangka waktu yang pendek seringkali kurang dari 1 tahun, perbedaan antara nilai kini, liabilitas lancar, dan nilai jatuh temponya biasanya tidak besar.
Profesi ini menganggap tidak material setiap kelebihan penyajian liabilitas yang diakibatkan oleh pencatatan liabilitas lancar pada nilai jatuh temponya. Akun liabilitas lancar biasanya disajikan setelah liabilitas tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Dalam bagian liabilitas lancar, perusahaan dapat mencantumkan akun-akun berdasarkan urutan jatuh tempo, berdasarkan urutan jumlah, atau berdasarkan urutan referensi likuidasi. Selanjutnya ada ilustrasi current asset and current liabilities. Menyajikan kutipan yang diadaptasi dari laporan keuangan Wilmar International Limited yang mewakili laporan perusahaan-perusahaan besar. Di sini Wilmar International Limited mempunyai current asset di 2015 sebesar 6.317.534. 2014-nya 6.581.20 perak. Terus itu di inventaris. Yang di trade receivable-nya itu 2015-nya 3.752.720. 2014-nya 4.044.799 perak. Di other financial receivable-nya 2015 ada 2.898.826 perak. 2014-nya 3.995.132 perak. Di 2015 ada other non financial asset ada 1.253.509. 2014-nya ada 1.478. Terus di derivative financial instrument 2015-nya ada 567.221. 2014-nya ada 755.826. Financial asset held for trading 2015-nya 304.694. 2014-nya 261.470 perak. Terus di other bank depositnya 2015 sebesar 2.410.281 perak. Terus 2014 ada 5.452.91 perak. Cash and bank balance-nya 2015 ada 1.296.316 perak. 2014 ada 1.094.796 perak. Jadi total di 2015 itu ada 18 juta sekian dan 2014 ada 24 juta sekian. Terus di current liabilities-nya itu ada trade payables, dia di 2015 ada 1.226 sekian. 2015-nya itu ada 1.746 sekian. Other financial payables-nya 2015 ada 1.260 sekian. 2014-nya ada 1.191 sekian. Di other non-financial liabilities-nya 2015 ada 546.361. 2014-nya ada 339.892 perak. Di derivative financial instrument 2015-nya ada 480.75 perak. Di 2014-nya ada 538.244 perak. Loans and borrowings-nya itu ada 11.076 sekian. Di 2014 ada 15.204 sekian.
tax payable-nya ada 99 sekian, dan 2014-nya ada 122 sekian. Jadi total di current liabilities 2015-nya itu ada 14.690.765 perak. Di 2014-nya total current liabilities-nya ada 19.197.132 perak. Di sini masih ada current asset dan current liabilities. Rincian dan informasi tambahan mengenai liabilities jangka pendek harus cukup untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kewajiban yang dijaminkan serta menunjukkan aset terkait yang dijaminkan sebagai jaminan. Jika tanggal jatuh tempo liabilitas dapat diperpanjang, perusahaan harus mengungkapkan rinciannya. Perusahaan tidak boleh mengimbangi liabilitas saat ini dengan aset yang akan digunakan untuk melikuidasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu dekat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya ada presentation of current liabilities. Perbedaan antara kewajiban lancar dan tidak lancar adalah penting. Hal ini memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Likuiditas terkait kewajiban adalah waktu yang diharapkan akan berlalu sebelum pembayaran. Dengan kata lain, kewajiban yang akan segera dibayar adalah kewajiban lancar. Perusahaan yang liquid lebih mampu bertahan dari kemerosotan keuangan. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengambil keuntungan dari peluang investasi yang berkembang. Analisis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi terhadap kewajiban lancar dan rasio perputaran piutang dan persediaan untuk menilai likuiditas. Dua rasio lain yang digunakan untuk menilai likuiditas adalah current ratio dan asset test ratio. Di sini ada current ratio, yaitu current ratio adalah rasio total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Di sini ada rumus dari current ratio, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Rasio ini seringkali dinyatakan sebagai cakupan berkali-kali. Kadang-kadang disebut rasio modal kerja karena modal kerja merupakan kelebihan aset lancar dibandingkan kewajiban lancar. Rasio lancar yang memuaskan tidak memberikan informasi mengenai porsi aset lancar yang mungkin terikat pada persediaan yang perputarannya lambat. Dengan persediaan, terutama bahan mentah dan barang yang sedang diproses, timbul pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi produk jadi dan apa yang pada akhirnya akan direalisasikan dalam penjualan barang dagang tersebut, menghilangkan persediaan beserta biaya yang dibayar di muka dari jumlah aset lancar memungkinkan memberikan yang lebih baik informasi bagi kreditur jangka pendek. Oleh karena itu, beberapa analisis menggunakan asset test ratio sebagai pengganti current ratio. Selanjutnya ada asset test ratio, yaitu banyak analisis menyukai asset test ratio atau cepat atau rasio cepat. Ia menghubungkan total kewajiban lancar dengan uang tunai, investasi jangka pendek, dan piutang. Asset test ratio tidak termasuk persediaan dan biaya dibayar di muka. Di sini ada rumus asset test ratio, yaitu asset test ratio sama dengan cash ditambah short term investment ditambah net receivable dibagi current liabilities.
Nah, di sini ada computation of current and assets ratio for Wilmar. Untuk mengilustrasikan perhitungan kedua rasio ini, kami menggunakan informasi untuk Wilmar International Limited. Di current rasionya yaitu sebesar 18.801 sekian dolar. Terus dibagi 14.690 sekian dolar. Sama dengan 1,28 times. Terus di aset rasionya itu ada 12.483 sekian dolar dibagi 14.690 sekian dolar sama dengan 0,85 times. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.